Perkenalkan, nama saya Twin Iren Kudadiri dengan NIM 24024226 dari PKOA. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang basis of training atau biasa disebut dasar untuk latihan. Respon terhadap latihan yang intens dan melelahkan yang menarik kontribusi tertinggi untuk produksi ATP oleh PCR terjadi di 2 detik pertama saat memulai latihan. Pada 10 detik latihan, kemampuan PCR untuk memasok ATP menurun hingga 50%. Dan pada 30 detik latihan, PCR berkontribusi sangat sedikit terhadap suplai ATP. Di sekitar 10 detik, kontribusi sistem glikolytik 7 terhadap suplai ATP mulai meningkat. Sistem fosfagen tampaknya menjadi sumber energi utama untuk aktivitas dengan intensitas sangat tinggi. Seperti sprint, misalnya lari 100 meter dan lari 40 meter. Menyelam, sepak bola Amerika, angkat besi, lompat dan lempar di atletik, lompat lonting dalam senam, dan lompat ski. Pengisian kembali simpanan fosfagen biasanya berlangsung cepat proses, dengan 70% pemulihan ATP terjadi dalam waktu sekitar 30 detik dan pemulihan lengkap terjadi dalam waktu 3 hingga 5 menit setelah latihan. Pemulihan PCR membutuhkan waktu lebih lama dengan 2 menit untuk pemulihan 84%. 4 menit untuk pemulihan 89% dan 8 menit pemulihan untuk pemulihan lengkap. Pemulihan fosfagen terjadi sebagian besar melalui metabolisme aerobik, namun sistem glikolitik juga dapat berkontribusi pada pemulihan fosfagen setelah latihan intensitas tinggi. Sistem glikolitik, sistem energi anaerobik kedua adalah sistem glikolitik, yang merupakan sistem energi umum untuk aktivitas yang berlangsung dari atlet. Untuk tampil dengan baik, seorang atlet harus mengisi kembali sumber energi melalui nutrisi dan dehidrasi yang tepat, 20 detik hingga sekitar 2 menit. Bahan bakar utama untuk sistem glikolitik berasal dari pemecahan glukosa darah dan simpanan glikogen. Awalnya, sebagian besar ATP dipasok dari glikolisis cepat dan seiring dengan durasi aktivitas mendekati 2 menit. Pasukan ATP terutama berasal dari glikolisis lambat. Glikolisis cepat menghasilkan pembentukan asam laktat yang dengan cepat diubah menjadi laktat. Ketika glikolisis terjadi pada tingkat yang sangat cepat, kemampuan tubuh untuk mengubah asam laktat menjadi laktat dapat terganggu dan asam laktat akan mulai terakumulasi yang dapat mengakibatkan dalam kelelahan dan pada akhirnya penghentian aktivitas. Akumulasi asam laktat adalah paling umum terjadi pada latihan intensitas tinggi yang berulang-ulang, terutama yang memiliki waktu istirahat yang singkat, durasi yang singkat. Dengan demikian, konsentrasi asam laktat yang tidak dapat mengindikasikan energi yang cepat. Ketika durasi aktivitas meningkat menuju tanda 2 menit, pasokan ATP bergeser dari glikolisis cepat ke glikolisis lambat. Secara teorisis, seiring dengan meningkatnya intensitas latihan, menurunkan laju pemecahan glikolitik, glukosa, dan glikogen melambat, sehingga mengurangi penumpukan laktat dan memungkinkan tubuh untuk menyangga asam laktat menjadi laktat dan membentuk pirufat. Setelah pirufat terbentuk, pirufat diangkut ke mitokondria, di mana ia berada digunakan dan metabolisme oksidatif. Laktat juga diangkut ke hati, di mana ia diubah menjadi glukosa, atau pergi ke jaringan aktif seperti otot rangka dan jantung, di mana ia diubah menjadi pirufat dan akhirnya digunakan dalam metabolisme oksidatif. Jumlah glikogen yang tersedia terkait dengan jumlah karbohidrat yang ada di dalam diet. Dengan demikian, mudah untuk melihat bahwa diet rendah karbohidrat akan menghasilkan pengurangan glikogen otot yang akan mengganggu performa atlet.
Pemanfaatan glikogen selama latihan dan kompetisi tergantung pada durasi dan intensitas pertandingan. Latihan aerobik dan latihan anaerobik seperti pengulangan interval sprint dan latihan ketahanan dan secara signifikan memengaruhi otot dan hati simpanan glikogen. Setelah berolahraga, salah satu perhatian utama bagi para atlet dan pelatih adalah kerangka waktu untuk resintesis glikogen. Jika atlet tidak mengisi kembali simpanan glikogen, kinerja dapat terganggu secara signifikan. Simpanan glikogen otot yang tidak memadai telah priorisasi. Terkait dengan kelemahan otot yang disebabkan dari latihan, penurunan produksi kekuatan isokinetik. Penurunan kekuatan isometrik setelah menyelesaikan latihan biasanya dibutuhkan waktu 20 hingga 24 jam untuk glikogen otot dipulihkan sepenuhnya. Namun jika karbohidrat yang tidak memadai ada dalam makanan atau terjadi kerusakan otot yang disebabkan oleh olahraga yang berlebihan, waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan glikogen dapat diperpanjang secara signifikan, yaitu 24 jam hingga 26 jam. Dalam 2 jam setelah penghentian latihan, atlet memiliki peluang besar untuk meningkatkan laju sintesis glikogen otot. Karbohidrat dikonsumsi dalam waktu 2 jam setelah selesai berolahraga. Otot penyimpanan glikogen dapat meningkat 45%. Hal ini mungkin sangat penting ketika atlet memiliki hanya waktu yang singkat antara latihan dan pertandingan kompetitif pada hari yang sama. Sistem glikolitik dan oksidatif adalah reaksi enzimatik yang terkait dengan oksidatif. Oksidatif terjadi dengan adanya O2, sedangkan sistem glikolitik memproses energi tanpa O2. Berbeda dengan sistem glikolitik yang cepat, sistem oksidatif tidak menghasilkan asam laktat dan pemecahan glukosa dan glikogen. Selain itu, sistem oksidatif memiliki kemampuan untuk menggunakan lemak dan protein dalam produksi ATP. Saat istirahat, sistem oksidatif memperoleh sekitar 70% hasil ATP dari oksidasi lemak dan sekitar 30% ATP dari oksidasi karbohidrat. Pemanfaatan bahan bakar tergantung pada intensitas latihan. Brooks dan rekannya menguraikan apa yang disebut sebagai konsep crossover, di mana latihan intensitas rendah menerima ATP-nya terutama dari oksidasi lemak dan beberapa karbohidrat. Ketika intensitas latihan meningkat, jumlah karbohidrat yang digunakan untuk produksi ATP meningkat sedangkan pemanfaatan lemak untuk memasok ATP menurun. Hal ini sekali lagi memberikan dukungan terhadap konsep bahwa latihan dengan intensitas yang lebih tinggi menggunakan karbohidrat sebagai sumber bahan bakar utama. Sistem oksidatif atau aerobik adalah sumber utama ATP untuk acara yang berlangsung antara 2 menit dan sekitar 3 jam. Sebaliknya, aktivitas yang lebih pendek dari 2 menit mengandalkan anaerobik untuk memenuhi kebutuhan ATP mereka. Pelatih dan atlet perlu memahami mekanisme bioenergi yang memasok energi untuk latihan dan performa olahraga. Sebuah struktur dapat dibuat di mana atlet dilatih berdasarkan bioenergi dari aktivitas olahraga. Hal ini disebut sebagai bioen atau bioenergi. Gambar 1.16 mengilustrasikan sumber energi yang digunakan untuk olahraga tertentu dan acara. Pelatih dan atlet dapat menggunakan klasifikasi bioenergi olahraga yang didasarkan pada durasi, intensitas, dan bahan bakar yang digunakan oleh aktivitas untuk menciptakan program-program pelatihan yang efektif untuk olahraga tertentu. Tumpang tindih sistem energi. Jumlah laktat dalam darah memberikan wawasan tentang sistem energi mana yang bertindak sebagai pemasok energi utama. Tingkat pembentukan laktat yang lebih tinggi menunjukkan bahwa sistem glikolitik beroperasi pada tingkat yang sangat tinggi sehingga menciptakan penumpukan asam laktat dan laktat. Dalam daya tahan atau aktivitas aerobik,
Titik pertama di mana pembentukan laktat mulai meningkat secara tiba-tiba disebut ambang batas laktat atau LT dan mewakili pergeseran dari suplai energi aerobik ke pasokan energi anaerobik seiring dengan meningkatnya intensitas latihan. Pada individu yang tidak terlatih, LT terjadi di suatu antara 50% dan 60% dari kapasitas aerobik maksimal. Sedangkan atlet ketahanan yang sangat terlatih menunjukkan LT setinggi 80% maksimal. LT atlet ketahanan atlet dapat terjadi di antara 83% dan 93% dari detak jantung maksimal. Peningkatan besar kedua dalam akumulasi laktat terjadi sekitar 4 mm dan disebut sebagai onset akumulasi laktat darah. Sekian penjelasan saya tentang dasar untuk latihan. Terima kasih.